Di masa depan, bumi tidak lagi menjadi tempat yang ramah bagi manusia. Tanah-tanah pertanian mengering, badai debu datang tanpa henti, dan sumber makanan semakin menipis. Teknologi yang dulu membawa kemajuan, kini perlahan ditinggalkan, karena manusia hanya fokus pada satu hal, bertahan hidup. Harapan tentang masa depan hampir sepenuhnya hilang, dan banyak orang mulai percaya bahwa umat manusia sedang menuju akhir. Halo guys, balik lagi di Alur Cerita Viriel. Di video kali ini kita bakal ngebahas film yang bukan cuma tentang luar angkasa, tapi juga tentang waktu, pengorbanan, dan hubungan antara ayah dan anak. Film yang akan kita bahas yang berjudul Interstellar, sebuah film science fiction yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Christopher Nolan. Film ini dikenal sebagai salah satu film terbaik di genrenya, karena ceritanya yang dalam, penuh emosi, dan konsep waktu yang bikin kita mikir panjang. Oke guys, tanpa basa-basi panjang, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Awal cerita dimulai ketika bumi di masa depan menjadi tempat yang semakin tidak ramah. Ladang-ladang sudah tidak subur seperti dulu. Badai debu terjadi hampir setiap hari dan penyakit yang menyerang tanaman membuat manusia berada di ambang kepunahan. Di tengah ketidakpastian itu, seorang mantan pilot NASA bernama Cooper hidup sederhana sebagai petani jagung, tinggal bersama ayahnya Donald dan kedua anaknya Tom dan Murph yang masih kecil. Cooper sebenarnya memiliki kemampuan tinggi di dunia penerbangan, tetapi keadaan dunia memaksa semua orang kembali ke profesi dasar, yaitu bertahan hidup dengan bertani. Suatu hari saat badai debu besar melanda, Murph mengatakan kepada Cooper bahwa ada sesuatu yang menghantui di kamarnya. Ia menyebutnya sebagai hantu. Cooper awalnya tidak percaya, tetapi setelah melihat rak buku bergerak sendiri dan pola debu di lantai berbentuk dengan sangat rapi, Cooper mulai curiga bahwa ini bukan hal biasa. Debu itu mengumpul mengikuti koordinat biner seperti kode. Kemudian, Cooper menyadari bahwa pola itu adalah koordinat menuju sebuah lokasi tertentu. Ia mengajak Murph masuk ke mobil dan mengikuti titik itu. Perjalanan malam mereka membawa keduanya ke sebuah fasilitas rahasia, yang ternyata adalah markas NASA yang selama ini dianggap sudah bubar. NASA tidak benar-benar hilang, mereka hanya menutup operasi karena pemerintah tidak ingin masyarakatnya panik. Di sana, Cooper bertemu Profesor Brand, seorang ilmuwan yang memimpin proyek besar untuk menyelamatkan umat manusia. Profesor Brand menjelaskan bahwa di dekat Saturnus muncul sebuah wormhole, sebuah lubang pintas misterius yang memungkinkan manusia pergi ke galaksi lain hanya dalam waktu singkat. Wormhole tersebut tidak muncul secara alami. Menurut Profesor Brand, seseorang atau sesuatu yang mereka sebut makhluk 5 dimensi menempatkannya di sana agar manusia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kemudian, Profesor Brand memberitahu Cooper bahwa NASA sudah mengirimkan 12 astronot untuk menjelajahi 12 planet berbeda yang berpotensi layak huni. 3 planet yang memberikan sinyal paling menjanjikan adalah planet Miller, planet Edmunds, dan planet Man. Sekarang, NASA merencanakan misi terakhir bernama Endurance, di mana tim astronot harus memilih planet terbaik dan membawa data kembali ke bumi. Profesor Brand mengungkapkan bahwa memiliki 2 rencana, yang di mana ada plan A membawa seluruh umat manusia ke planet baru dengan mengembangkan teknologi anti-gravitasi, dan plan B membawa ribuan embrio manusia untuk memulai peradaban baru jika plan A gagal. Karena Cooper adalah satu-satunya pilot terbaik yang pernah mereka miliki, Profesor Brand memintanya memimpin misi ini. Tawaran itu membuat Cooper dilema. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan masa depan manusia, tapi di sisi lain, Murph menangis keras-keras dan memohon agar ayahnya tidak pergi. Kemudian, Murph menemukan pola debu berupa kode Morse yang menuliskan kata stay, seolah-olah sesuatu mencoba memperingati agar Cooper tidak pergi. Namun meski hancur melihat kesedihan Murph, Cooper tetap memilih berangkat demi masa depan mereka. Cooper pergi meninggalkan rumah.
Murph yang marah tidak mau keluar kamar untuk memberikan perpisahan. Cooper meninggalkan jam tangan sebagai tanda agar mereka membandingkan waktu. Saat ia kembali tanpa tahu bahwa janji itu akan menjadi kunci besar di masa depan. Cooper kemudian naik ke pesawat Endurance bersama Amelia Brand yang merupakan anak dari Profesor Brand. Kemudian ada Dolly, Romley, dan robot Tars. Perjalanan menuju wormhole dekat Saturnus berlangsung dengan mulus. Setelah tiba, mereka melihat lubang besar berbentuk bola mengambang di ruang angkasa, memutar ruang dan waktu seperti riak air raksasa. Ketika pesawat memasuki wormhole, gravitasi dan dimensi berputar. Amelia melihat tangan seperti bayangan yang menyentuh mereka dari balik dimensi lain. Setelah keluar dari wormhole, mereka kini berada di galaksi yang sama sekali baru. Mereka harus memutuskan planet mana yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Planet Miller adalah yang paling dekat, tapi mengorbit dekat lubang hitam supermasif bernama Gargantua. Itu berarti waktu di sana berjalan jauh lebih lambat, yang dimana 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Meski resikonya besar, sinyal dari astronot Miller adalah yang paling menjanjikan, sehingga mereka memilih planet itu. Kemudian, setibanya mereka di planet Miller, seluruh permukaan planet ternyata dipenuhi air dangkal yang luas seperti lautan tak berujung. Planet itu tenang, namun keheningan itu mendadak berubah menjadi ancaman ketika gunung besar di kejauhan mulai bergerak. Ternyata itu bukan gunung, melainkan gelombang tsunami raksasa yang menjulang hingga ratusan meter. Kemudian mereka bergegas kembali naik ke pesawat. Namun Dolly tidak sempat naik dan tersapu ombak. Amelia dan Cooper berhasil selamat, tetapi kejadian itu memakan waktu sangat lama karena gravitasi planet yang ekstrim. Ketika pesawat kembali mengudara dan keluar dari planet Miller, mereka menemukan Romilly yang menunggu di orbit yang saat itu sudah menunggu selama 23 tahun. Romilly berkata kepada Cooper dan Amelia, "Aku sempat pasrah bahwa kalian tidak bisa kembali." Di sana, Romilly sudah sedikit menua dan beruban. Namun Cooper dan Amelia masih tetap sama wajahnya, karena perbedaan waktu dan gravitasi yang tinggi. Itulah yang membedakan keduanya. Sementara di bumi, Murph yang dulu masih kecil kini telah tumbuh menjadi ilmuwan dewasa dan bekerja bersama Profesor Brand. Ia masih menyimpan dendam bahwa ayahnya meninggalkannya, sementara kakaknya sudah menikah dan memiliki seorang anak. Murph akhirnya mengetahui bahwa plan A mustahil diselesaikan, karena Profesor Brand tidak jujur mengenai teori gravitasi yang tidak bisa dipecahkan. Akhirnya, Profesor Brand meninggal dunia tanpa menyelesaikan misinya. Ia meninggalkan Murph dengan hati yang hancur. Kemudian, di luar angkasa, Cooper harus segera memilih planet berikutnya, karena waktu mereka hampir habis. Planet Man mengirimkan sinyal paling stabil, sehingga mereka menuju ke planet Man. Perjalanan menuju planet Man terasa tegang karena waktu mereka sudah sangat sedikit dan persediaan oksigen mulai menipis. Ketika pesawat Endurance mendarat, mereka melihat permukaan planet yang bersalju dan tandus seperti gunung es raksasa. Tidak ada tanda kehidupan, hanya desiran angin yang menggigit kulit dan kabut yang membuat pandangan terbatas. Mereka menemukan kapsul tidur hibernasi milik Dr. Mann, astronot yang terkenal sebagai ilmuwan paling jenius dari 12 orang pertama yang dikirimkan oleh NASA. Saat Dr. Mann terbangun dari tidurnya, ia langsung menangis sambil memeluk Cooper dan yang lainnya. Dr. Mann mengaku sangat takut dan kesepian selama bertahun-tahun. Nah, Murph yang di bumi sempat menganggap Dr. Mann sebagai pahlawan, karena laporan awalnya menyebut planet itu layak huni. Namun, begitu mereka menyelidiki lebih jauh, Amelia mulai ragu karena parameter atmosfer yang ada di data Mann terasa tidak konsisten. Nah, keraguan itu terbukti. Dr. Mann ternyata memasukkan semua datanya agar diselamatkan. Planet itu tidak bisa mendukung kehidupan. Tanahnya beku, udaranya beracun, dan struktur permukaannya tidak stabil. Dr. Mann menangis dan meminta maaf. Tetapi permintaan maaf itu berubah menjadi tindakan nekat. Ia menyerang Cooper dan membiarkan Cooper hampir mati kehabisan oksigen. Dr. Mann lalu kabur menuju pesawat kecil untuk menyusul Endurance dan mencoba mencurinya agar bisa pergi ke planet Edmunds. Itu merupakan planet ketiga.
Cooper berusaha mencoba mengejar, tetapi Dr. Man lebih dahulu sampai ke Endurance, di mana Dr. Man mencoba membuka pintu pesawat tanpa penyelarasan yang benar. Amelia sudah berteriak melalui komunikasi agar Dr. Man berhenti, namun Dr. Man tetap memaksa. Detik berikutnya, pintu pesawat meledak keras dan menghancurkan kabin. Dr. Man tewas seketika dan Endurance kehilangan kendali, berputar cepat seperti gangsing yang mau jatuh. Dalam momen itu, Cooper membuat salah satu manuver paling gila yang pernah dilakukan manusia. Ia menyelaraskan pesawat kecil yang ia tumpangi dengan putaran Endurance yang sedang berputar sangat cepat. Rotasi keduanya harus sama persis. 1 derajat saja salah, maka kedua pesawat akan meledak. Dengan ketenangan luar biasa, Cooper mengarahkan pesawat kecil itu dan akhirnya berhasil menempel pada Endurance. Pada momen ini, adegan paling epik di film ini. Setelah berhasil masuk ke kokpit, Cooper dan Amelia langsung berusaha menstabilkan orbit. Situasi kembali terkendali, tapi mereka menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak punya cukup bahan bakar untuk pergi ke planet Edmunds dan kembali ke wormhole. Cooper kemudian mengambil keputusan ekstrim, memanfaatkan gaya gravitasi Gargantua, si lubang hitam supermasif untuk memberi dorongan slingshot. Tetapi akibat tarikannya ada yang harus dilepaskan, yakni modul Cooper dan TARS. Cooper memutuskan mengorbankan dirinya agar Amelia bisa sampai ke planet Edmunds dan meneruskan misi. Saat modulnya terlepas, Amelia menangis dan memohon agar Cooper jangan pergi. Namun keputusan sudah final. Modul Cooper terseret masuk ke Gargantua. Cahaya, suara, dan gravitasi semua berubah tidak normal. Cooper bukan jatuh, tapi tersedot ke dalam ruang yang tidak lagi 3 dimensi. Di dalam lubang hitam, Cooper terdampar dalam sesuatu yang disebut Tesseract, sebuah bangunan ruang waktu yang dibuat oleh makhluk 5 dimensi yang ternyata bukan makhluk asing, melainkan manusia dari masa depan. Waktu itu dalam sana bukan linear. Cooper bisa melihat setiap momen kamar Murph dari kecil hingga dewasa. Semua dalam bentuk ruang 3 dimensi yang bisa ia sentuh dan gerakan. Di sanalah Cooper menyadari kebenarannya. Ternyata hantu di kamar Murph selama ini adalah dia sendiri. Dialah yang menjatuhkan buku-buku itu. Dialah yang membuat pola gravitasi. Dialah yang mengirim kode stay, tapi waktu tidak bisa diubah. Yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan solusi bagi Murph untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian, dengan bantuan robot TARS, Cooper menemukan persamaan gravitasi yang selama ini dicari oleh Murph. Informasi itu ada dalam singularitas Gargantua, sesuatu yang tidak mungkin diambil oleh ilmuwan manapun. Melalui jarum jam yang ia berikan kepada Murph dulu, Cooper menggunakan gravitasi untuk mengirimkan kode kuantum dalam bentuk getaran TikTok jarum jam. Nah, Murph dewasa ini akhirnya memahami pesan itu. Ia menangis dan berkata, ternyata selama ini hantu yang ia sebut di dalam kamarnya itu ternyata ayahnya sendiri. Ayahnya yang memberitahunya selama ini, melainkan di dimensi yang lain. Kemudian, Murph segera menyelesaikan persamaan Profesor Brand dan membuat plan A menjadi mungkin. Manusia akhirnya bisa meninggalkan bumi dan memulai hidup baru di ruang angkasa. Kemudian, Tesseract perlahan-lahan runtuh setelah misinya selesai. Cooper terlempar keluar dan ditemukan mengambang di luar Saturnus. Ia diselamatkan oleh manusia masa depan yang kini tinggal di stasiun raksasa bernama Cooper Station. Di sana, akhirnya Cooper bertemu dengan Murph, yang kini sudah sangat tua. Pertemuan mereka menyentuh, tetapi Murph memaksa Cooper untuk pergi. Ia berkata bahwa orang tua tidak seharusnya melihat anaknya mati. Murph menyuruh Cooper menyusul Amelia yang kini hidup sendirian di planet Edmunds. Amelia melanjutkan misi untuk membangun koloni manusia di planet tersebut. Cerita berakhir ketika Cooper mencuri sebuah pesawat kecil dan berangkat kembali ke wormhole. Terbang menuju Amelia dan menandakan bahwa kisah petualangan manusia belum benar-benar selesai. Perjalanan panjang dalam film ini membuktikan satu hal, bahwa cinta bisa menembus ruang dan waktu, bahkan lubang hitam sekalipun. Dan disitulah kisah Interstellar benar-benar berakhir. Bukan tentang luar angkasa, tapi tentang cinta seorang ayah pada anaknya. Halo guys, makasih banget buat kalian yang udah nonton alur cerita film Interstellar sampai habis di channel alur cerita Filial ini ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman kalian yang suka film-film barat tapi bikin nangis.
Tulis juga di kolom komentar film apa lagi yang pengen kalian bahas. Siapa tahu langsung kita bikin alurnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, cinta itu bukan cuma perasaan, tapi juga kekuatan paling gila di alam semesta. Oke guys, bye-bye!